Sip. Kita masuk ke elips nomor 16. Elips yang ditanya titik fokus. Titik fokus dari persamaan elips x min 3 kuadrat per 16 tambah y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Oke, sebenarnya ini gak terlalu rumit ya, karena yang ditanya titik fokus. Titik fokus kita hanya butuh C. Di sini udah kelihatan kalau misalnya yang besar ada di sini atau mayornya di sini, atau bisa kita tandain jadi A kuadrat. Kalau mau enggak juga nggak apa-apa, mau jadi mayor gitu ya boleh. Ini B kuadrat. Nah, oke. Karena kita mau cari C, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Tinggal substitusi aja. 16 sama dengan 9 tambah C kuadrat, berarti C kuadratnya 16 kurang 9, berarti C-nya akar 16 kurang 9 itu 7. Oke, karena yang dicari titik berarti pasti X, Y dong. Karena X, Y kita lihat di sini sumbu mayornya ada di sumbu X. Kalau sumbu mayornya di X berarti fokusnya otomatis pasti di X. Karena di X pasti Y-nya sama dengan 0. Jadinya titik fokus yang kita cari itu dapat berapa tadi? Akar 7,0 sama min akar 7,0. Biasanya kekecohnya cuma di sini aja. Jadinya nanti 0, akar 7 sama 0, min akar 7 ya. Nah, kalau misalnya 0, berarti yang besarnya nanti ada di penyebutnya yang Y. Tapi kalau misalnya yang bla bla bla, 0, berarti yang penyebutnya besar di di X gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 17. Nomor 17. Pertanyaannya adalah tentang sama eksentrisitas. Yang ditanya enggak sama sih ya, eksentrisitas. Tapi maksudnya masih sama dari persamaan persamaan elips. Persamaan elipsnya X plus 1 kuadrat per 25 tambah Y min 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Dah, berarti eksentrisitas. Ingat dulu rumusnya. E sama dengan C per A. Yang kita butuhkan C sama A. Oke ya. Berarti ini masih di sini nih. Siang A-nya berarti A kuadrat sama dengan 25. A-nya sama dengan 5. Dah dapat. Nah, kita harus cari C. C-nya dapat dari C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti C-nya akar 25 min 9. C-nya adalah 16. Berarti C-nya sama dengan 4. Sudah deh, berarti eksentrisitasnya 4 per 5. Selesai. Nomor 18. Nomor 18 itu panjang latus rektum dari 8x kuadrat plus 18y kuadrat sama dengan 144. Nah, ini kan belum jadi bentuk umum ya. Berarti kita bagi semua kedua ruas dengan 144. Nanti akan dapat x kuadrat per 18 tambah y kuadrat per 8 sama dengan 1. Gitu. Kita ingat latus rektum. Kok nggak jadi merah? Oke, latus rektum rumusnya adalah 2b kuadrat per a. Ingat, jangan lupa. Dah. Karena gitu berarti latus rektumnya sama dengan 2 kali B kuadrat atau minornya. Jadi kali 8 per A-nya berapa? Oh, A-nya belum kita dapat. Ini adalah A kuadrat sama dengan 18. A-nya akar 18. Atau kalau disederhanakan berarti 3 akar 2. Gitu. Nah, ini rasionalin karena belum rasional. Rasionalkan. Jadinya nanti dapat 16 akar 2 per 3 kali 2. Coret ya. 8 berarti jadi 8 akar 2 per 3. Oke, sip. Nomor 9, 10. Kayaknya itu akan panjang deh. Tapi nggak apa-apa ya. 19.
19 itu agak panjang karena dia butuh kuadrat sempurna. Kalau misalnya udah lancar kuadrat sempurna sih nggak akan lama-lama ya ngerjainnya. Coba kita lihat. Di sini ada tentukan panjang sumbu mayor, sumbu minor, serta puncak. Banyak yang ditanya ya. Persamaan elipsnya 4x kuadrat tambah 9y kuadrat min 8x tambah 36y tambah 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita mau bikin kuadrat sempurna, berarti deketin yang x sama yang x. 4x kuadrat min 8x tambah 9y kuadrat tambah 36y maaf sama dengan negatif 4. Dah, 4 kita faktorin, x kuadrat min 2x plus 9y kuadrat plus 4y sama dengan negatif 4. Oke, kita balik lagi ke yang tadi, yang awal banget ada persamaan fungsi untuk menentukan yang kuadrat sempurna. Kita lihat ininya, kita mau jadi kuadrat sempurna berarti harus x kuadrat min 2x plus 1. Nah, yang ini berarti jadi y kuadrat plus 4x, y kuadrat plus 4y plus 4. Nah, kalau dia masih bingung kenapa plus 1 dan plus 4, kita lihat min 2x didapat dari apa? Tambah apa? Dari min 1 tambah min 1. Min 1 kali min 1 artinya akan dapat 1. Sama plus 4 datangnya dari mana? Dari plus 2 sama plus 2. Kan harus yang kembar, kan kita mau nyari kuadrat sempurna. Berarti jadi 2 kali 2 4 gitu ya. Nanti berarti persamaannya akan berubah menjadi 4 dikali x min x min 1 kuadrat ditambah 9 kali y plus 2 kuadrat. Tadi ya plus 2 karena 2 tambah 2 itu 4. Oke, sama dengan min 4. Nah, di sini nih PR-nya. Ini min 4 yang sebelah kanan gak sendirian karena di sini kita udah nambahin 1 dan 4, tapi di dalam kurung. Karena di luarnya ada 4 dan 9, berarti 4 kali 1 4. Berarti ruas kiri bertambah 4. Yang kanan harus tambah 4 juga. Dan yang ruas kiri ada ini ya, 9 kali 4 atau 36. Berarti yang kanan juga harus bertambah 36. Nah, nanti berarti jadi 4x min 1 kuadrat tambah 9y plus 2 kuadrat sama dengan 36. Oke, kita bagi semua dengan 36 agar menjadi bentuk umum. Berarti x min 1 kuadrat per 9 tambah y plus 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Oke, balik lagi ke yang ditanya. Yang ditanya adalah panjang sumbu mayor. Panjang ya. Panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor adalah 2 kali A. Kita lihat nih di sini A-nya ini apa ini? Atau lihat aja mayornya yang mana? Yang 9 ya. Karena 9 itu A kuadrat, berarti A-nya adalah 3. Panjang sumbu mayor 2 kali A sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, lagi panjang sumbu minor berarti 2B atau 2 kali B sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, yang tanya apa lagi ya? Titik puncak dan udah titik puncak aja. Titik puncak berarti kita lihat A-nya berapa, B-nya berapa. Udah itu aja yang dibutuhkan. Tadi kita dapat dari sini ya, kalau A-nya 3 dan B-nya 2. Artinya karena dia penyebutnya X lebih besar, berarti dia pasti horizontal. Kalau ditanya puncak, horizontal itu pasti di sumbu X. Jadi dapatnya 3,0 min 3,0 0, min 2 sama 0,2 gitu ya. Oke, terakhir deh satu lagi sekalian aja di sini ya. Nomor 20 masih sama, masih nanya yang kayak tadi. Persamaannya dari 25x kuadrat plus 9y kuadrat min 100x min 54y min 44 sama dengan 0. Yang ditanya adalah pusat dan titik fokus. Pusat dan titik fokus.
Oke, masih sama ya, kita deketin. 25x kuadrat min 100x tambah 9y kuadrat min 54y sama dengan 44. Oke, berarti 25 kali x kuadrat min 4x tambah 9 kali y kuadrat min 6y sama dengan 44. Oke, kalau jadi kuadrat sempurna berarti kemungkinan besar akan seperti ini. X min 2 kuadrat tambah 9 kali y min 3 kuadrat sama dengan 44. Karena udah jadi kuadrat ya, jangan lupa kanan ditambahin kayak tadi. Berarti ini tambah, atau kalau misalnya kalian bingung, bolehlah digituin dulu ya. Jadi ini tuh jadinya teh 25 x kuadrat min 4x plus 4. Ini adalah 9y kuadrat min 6y plus 9 sama dengan 44. Plus 9 dari mana? Dari 3 kali 3. Itu juga dari 2 kali 2. Dah, berarti tadi kita mau nambahin di kanannya. Ini harus dikaliin, ini harus dikaliin. Berarti jadi x min 2 kuadrat 25 tambah 9y min 3 kuadrat sama dengan 44 tambah 25 kali 4 100 tambah 9 kali 9 81. Nah, kenapa ditambah? Karena ruas kiri bertambah, gak mungkin ruas kanan berkurang dong. Nah, jadi dilanjutin 25 x min 2 kuadrat tambah 9 kali y min 3 kuadrat sama dengan 225. Berarti dibagi kedua ruas dengan 225. Nanti akan dapat x min 2 kuadrat per 9 tambah y min 3 kuadrat per 25 sama dengan 1. Yang ditanya pusat sama fokus. Pusat, balik lagi kayak tadi, lingkaran ya, x min a y min b, berarti pusatnya pasti 2,3. Dah, fokus yang kita cari berarti butuh C. Berarti kalau C dapat dari 25 dikurang 9 atau 16 atau 4. Karena pusatnya 2,3, C-nya 4. Nah, ini nih PR. Yang bertambah apa? Nah, kita ingat-ingat lagi. Bertambah apa dari mana? Bolehlah kita gambar ya. Ini ke vertikal ya, karena di sini. Berarti gambarnya berdiri. Gini lah ya kira-kira. Gambarnya berdiri. Oh, jangan deh, kan dia di 2,3 pusatnya. Kita gambar dulu. Berarti kalau 2,3 di sini kali ya. 12,3 123. Nah, di sini pusatnya. Berarti C-nya ada di mana? Ada di sumbu Y. Betul kan? Karena dia vertikal. Nah, berarti kalau 4 bolehlah digambar 1 2 3 4 ada di negatif 1 fokusnya. Berarti kalau di atas itu nambah 4 1 2 3 4 berarti ada di 7. Gitu. Kalau mau ngegambar gitu lebih gampang ya. Berarti titik fokusnya ada di 2,-1. Titik fokus sama ada di 2,7. Tapi kalau misalnya nggak mau digambar gitu ya, boleh kalau nggak mau digambar. Karena pusatnya udah 2,3, berarti kalau nyari fokus itu tinggal ditambahin aja di bagian y-nya. Karena ini kan y-nya yang bergerak ya. Berarti 2-nya tetap 2,3 tambah 4 7. Oh, ditulis aja di sini. 3 tambah 4 sama satu lagi 2,3 min 4. Makanya akan dapat 2,7 sama 2,-1. Gitu ya guys ya. Oke, sampai sini dulu videonya dan latihan soalnya. Latihan lagi dari catatan dan yang lain-lain. Jangan lupa dibaca-baca latihan soal sebelumnya. Dicari lagi di YouTube yang lain juga boleh ya, sama materi-materi yang lain. Oke, good luck sama PTS-nya. Semangat, bismillah dulu, jangan lupa berdoa dan diingat-ingat. Oke ya, diingat-ingat sama rumus dan lain-lainnya. Oke, bye-bye, see you later.